Cukup, cukup, cukup ya. Baik ahli ya, sedikit saja. Kalau kita bicara teori kesengajaan, tentu berkaitan dengan soal doktrin ya, saudara ahli ya. Sejak teori kesengajaan baik itu kehendak maupun pengetahuan atau membayangkan itu kan sejak awal abad 19 ya. Teori kehendak dari von Hippel, dari teori membayangkan dari Frank. Nah, sampai sekarang itu ada enggak perkembangan teori tentang kesengajaan itu? Karena selama saya menjadi hakim pidana hampir kurang lebih 20 tahun, dan kita juga sedang menempuh S3 juga, teori kesengajaan dari sejak ya ini saja. Betul tidak ahli? Iya betul yang mulia. Belum ada perkembangan terbaru tentang teori kesengajaan. Makanya kalau ahli pidana dihadirkan ke persidangan kemudian membahas soal kesengajaan, bukan berarti hakim pidana itu menyepelekan, tidak. Tapi tidak memperoleh hal yang baru. Teori kalau yang kaitan dengan teori ya, tidak ada yang baru. Betul tidak, Prof? Ya. Belum ada. Ya. Belum ada teori yang terbaru kan? Ya, prinsipnya yang tadi sudah saya sampaikan teorinya. Ya. Jadi kita sepakat pada hal itu. Nah pertanyaannya, karena ini kaitannya dengan soal pembuktian ya, sengaja atau tidak, secara melawan atau tidak. Nah kembali kepada praktek dikaitkan dengan pembuktian aktor resus kan begitu? Sepakat tidak, Prof? Ya. Ya. Nah karena nyambung dengan apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum tadi kan menyangkut soal keyakinan hakim kan begitu. Nah, kalau berkaca dari situ, tentu teori kesengajaan hakim teori yang digunakan itu saja, tapi kembali kepada praktek. Makanya untuk membuktikan hal itu kita kan tahu ada perkara-perkara yang sangat sulit seperti perkara Jessica, perkara terbunuhnya Munir gitu kan. Ya. Untuk membuktikan sengaja, membuktikan secara melawan hukumnya di mana. Kan kembali pada praktek. Gitu loh. Jadi yang saya tanyakan kepada ahli. Ada teori di dalam kesengajaan itu teori determinan dan teori interdeterminan. Bisa dijelaskan, Prof? Kaitannya dengan soal ini loh untuk kesengajaan ini. Ya ini kan jadi intinya sebenarnya ini termasuk dalam kualifikasi variabel pengaruh dan terpengaruh yang mulia. Jadi mana yang paling dominan? Yang mana yang paling dominan yang kemudian mempengaruhi bahwa suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku ini memang sengaja dilakukan dan kemudian dia juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana menghendaki maupun mengetahui. Mana faktor-faktor yang paling dominan yang kemudian menyebabkan si pelaku ini adalah melakukan perbuatan dengan sengaja tadi. Intinya determinan interdeterminan seperti itu yang mulia. Baik, kalau dikaitkan dengan hal itu, artinya si pelaku itu sendiri ketika ada pengaruh itu, pengaruh kan bisa datang dari lingkungan, bisa dari atasan, bisa dari karena tugas dan sebagainya. Bisa nggak si pelaku itu sebenarnya sudah menduga, oh kalau ada pengaruh seperti ini saya harus melepaskan dari pengaruh itu? Ya. Kalau soal bisa tidaknya tentu kembali bisa ke pelaku ya. Kembali ke pelaku dalam menyikapi kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan sekuen waktu. Nah artinya kalau kita kaitkan dengan pasal 51 ayat 2-nya soal itikat baik itu kan di sana disyaratkan tidak boleh ada keraguan-raguan untuk menerjemahkan ini loh benar atau tidak. Artinya dia harus punya seperti itu ya, nggak boleh ragu-ragu tadi ya. Betul yang sebagai patokan untuk mengkualifikasi ini ada itikat baik atau tidak. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Saya sedikit aja, Prof. Mengenai doktrin pidana sederhana saja, dasar saja. Di dalam doktrin hukum pidana kan dikenal adanya mens rea ya. Mens rea. Betul ya, ada mens rea. Betul. Nah, mens rea ini apa harus selalu terwujud dalam suatu perbuatan pidana? Itu saja dulu. Baik, terima kasih yang mulia. Jadi mens rea itu kan abstrak sifatnya yang mulia. Jadi tentu harus dilihat adanya satu actus reus tadi. Actus reus itu adalah perbuatan. Wujud dari mens rea ini kan kita bisa melihat dari perbuatannya atau actus reusnya.
Nah, aktus reus yang seperti apa? Tentu aktus reus yang sifatnya serabar yang kemudian melanggar dari asas dulmatik tadi. Jadi tidak bisa kemudian hanya mendasarkan pada adanya mens rea. Mens rea, bagaimana kita menilai mens rea? Nah, yang bisa kita nilai adalah aktus reusnya yang sifatnya serabar yang kemudian melanggar dari asas dulmatik tadi. Demikian yang mulia. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu tadi mens rea adalah sifatnya abstrak. Kalau dengan sengaja atau tanpa hak itu apakah juga abstrak juga? Itu sudah aktus reus yang mulia. Oh, sudah begitu. aktus reus. Jadi kan sudah wujud dari perbuatan. Makanya tadi kan yang sengaja tadi adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tadi sengaja dilakukan, ya. Kenapa kok sengaja dilakukan? Ini adalah dikehendaki oleh si pelaku perbuatan itu dan si pelaku juga menghendaki akibatnya. Dan si pelaku juga mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melawan hukum dan juga mengetahui akibat dari adanya satu perbuatan yang melanggar atau perbuatan yang melawan hukum tadi. Demikian yang mulia. Baik. Nah, kalau begitu, bisakah dijelaskan pergandengan atau irisan antara mens rea dengan sengaja dan tanpa hak itu tadi? Baik yang mulia, jadi mens rea tadi saya sampaikan itu adalah abstrak, niat jahat, baru bisa kita lihat adalah perbuatannya. Nah, perbuatan itu apakah dikualifikasi sebagai sengaja atau tidak? Kalau dalam terminologi kesalahan kan ada dolus, ada culpa yang mulia. Nah, ini kan yang dolus, yang sengaja. Nah, sengaja tadi itu dengan sengaja dan tanpa hak, artinya apa? Artinya bahwa si pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan itu dilakukan tanpa hak, tidak sesuai dengan kewenangannya. Itu yang tadi yang mulia saya sampaikan, demikian. Baik, jadi tolong dikoreksi kalau kesimpulan saya salah. Jadi mens rea itu secara abstraksi itu diwujudkan dalam perbuatan dengan sengaja itu tadi. Begitu Betul, ya? betul yang mulia, betul. Begitu ya. Baik, terima kasih. Baik ya, dari terdakwa ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya. Terima kasih untuk pendapat ahli. Terima Ya. kasih yang mulia. Ketepatan juga sudah selesai juga. Ya. Ini KTP ahli. Akan diambil. Terima kasih. Ya, kita akan skors terlebih dahulu ya. Nanti akan kita buka kembali jam 1. Ya. Ini pas betul ini melewati jatah waktu yang ditentukan. Nanti lebih diinikan lagi ya. Lebih diperhatikan lagi pertanyaannya, jangan terjadi pengulangan walaupun dengan kalimat yang berbeda. Ya, tapi maksudnya sama. Enggak usah diputar-putar lah. Ya. Begitu ya. Baik, kita akan buka kembali persidangan ini jam 1. Ya, silakan terdakwa di. Nah, di tengah-tengah lah, jangan seperti musuhan jadinya kalau ada jeda. Ya, kita skors dulu persidangan ini ya. Jam 1 nanti kita buka kembali skors, sidang nyatakan skors.